Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali dalam Jurnal Misteri episode kedua bersama Mas Rizky. Kemarin beliau sempat cerita tentang perjalanannya ke desa Pinoku yang menemui banyak sekali rintangan, dan malam hari ini di episode kita kali ini dia akan coba menceritakan kembali pengalamannya ketika melakukan pendakian di salah satu gunung di Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat musafir? Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang perjalanan saya ke Gunung Pelumatea. Jadi Gunung Pelumatea itu berada di Kecamatan Kabila, yang mana arti dari Pelumatea adalah tempat kematian. Jadi gini awal mula kejadiannya. Dulu itu ada planning yang namanya pendakian wajib. Jadi setiap organisasi pecinta alam itu ketika mau mengambil anggota penuh, jadi kita itu harus melalui tahap-tahapan, melalui Diksar, LPJ, kemudian pendakian wajib, pengabdian, dan anggota penuh. Jadi dulu itu saya sudah melalui beberapa tahap, dan ini adalah tahap pengambilan rencana, yaitu pendakian wajib. Di situ saya ditemani beberapa rekan, ada 14 orang rekan, 6 orang di organisasi saya, kemudian ada 2 orang di organisasi yang berbeda, dan yang lain itu adalah simpatisan dari organisasi kami. Yang 2 orang dari organisasi lain itu bernama Bang Im dan Ramdan. Organisasi lain ya? Iya. Jadi mereka bertujuan ikut kami untuk mendaki ke Gunung Pelumatea itu untuk mengamati alam sekitar di sana. Jadi mereka itu ingin melihat kontur-kontur tanah, kemudian ketinggian, kemudian beberapa sungai yang akan kita lewati. Mereka kan data di sana kan, istilahnya ada pendataan, dan di situ mungkin mereka ada program kerja sendiri, makanya mereka ikut gabung bersama kami. Di situ kita planningkan 28 Oktober 2017 kami merencanakan keberangkatan ke Pelumatea. Setelah itu planning sudah sepakat, tanggal 28 Oktober kita berangkat dengan anggota 14 orang gitu. Dan ada beberapa orang juga yang saya belum kenal namanya, dan ada beberapa orang juga yang saya sudah lupa namanya. Walaupun saya tidak mengenal mereka, namun kita semua sudah akrab. Kemudian kita packing barang-barang yang apa-apa yang harus dibutuhkan. Yang paling penting itu kompas, peta, kemudian logistik. Jadi logistik itu kita sesuaikan dengan porsi makan kita masing-masing. Jadi per orang itu dihitung kalorinya. Jadi perjalanan kita ke Pelumatea itu sekitar 6 hari. Itu sudah berangkat sekaligus pulangnya itu 6 hari. Jadi setelah kita prepare, kemudian semuanya sudah siap, dan kamera pun kami tidak tinggalkan, semuanya sudah siap. Kemudian kami berfoto-foto sebelum berangkat di sekretariat kami. Setelah itu kami membaca doa untuk keselamatan
nanti di jalan. Kemudian kita berangkat dari jam 8 pagi menuju Kecamatan Kabila. Di situ awal mulanya kita bertemu dengan polisi. Itu kita ditanya-tanyain persoalan kelengkapan surat-suratnya, STNK, SIM, dan lain-lain. Kemudian tujuan kita mau kemana, itu pun ditanyakan dengan polisi. Kemudian setelah itu kita lolos berangkat ke desa Kabila, ya bertepatan di Kecamatan Kabila, desa Kabila, Kecamatan Kabila. Jadi seperti yang ada di Toili ini, Kecamatan Moilong, dan ada juga desa Moilong, seperti itu. Setelah sampai di desa Kabila itu, kita lapor ke kantor desa, dan kebetulan juga kantor BKSDA itu ada di Kecamatan Kabila tersebut. Jadi sekaligus kita menyurati di instansi tersebut, sehingganya ketika kita ada masalah ataupun ada kendala apapun, itu kita langsung bisa monitor melalui HT. Jadi kita juga dibekali HT dengan pihak BKSDA di situ. Kemudian sudah lolos berkas-berkasnya, kita pamit sama instansi-instansi yang terkait, kita berangkat. Jadi perjalanan dari kaki gunung ke pos 1 itu memakan waktu setengah hari. Jadi perjalanan ke Pelomatia itu melalui 14 anak sungai dan satu sungai yang besar. Jadi waktu perjalanan di pos 1, perjalanan tersebut tidak ada masalah sama sekali. Namun ketika kita melalui anak sungai yang pertama, itu kita sudah mendapatkan kendala, yaitu banjir. Jadi kita sudah mulai panik di situ lantaran ada banjir. Kita mulai susun siasat supaya bagaimana caranya kita bisa menyeberang. Walaupun anak sungai terbilang anak sungai, di situ lumayan besar anak sungainya, sekitar 5 meter sampai 8 meteran. Di situ kita menyusun siasat bagaimana caranya agar bisa menyeberangi anak sungai yang pertama. Kita istirahat, kemudian minum air, kemudian kita membakar rokok sambil berpikir dan berdiskusi. Setelah kita berdiskusi, kita sepakat untuk mengeluarkan karmantel. Ya, jadi karmantel itu tali yang digunakan untuk climbing. Nah, di situ kita sudah bentangkan karmantel bagi teman-teman yang sekiranya mampu menyeberangi walaupun tidak menggunakan tali ataupun pengaman sama sekali. Di situ kita utus untuk menyeberang duluan supaya bisa diikatkan ke seberang, supaya karmantel tersebut bisa digunakan sebagai pemegang waktu kita menyeberang. Dan kemudian setelah karmantelnya sudah terbentang, kami pun lewat, dan setelah itu kita biarkan karmantel itu tetap berada di tempatnya. Kita langsung lanjut menuju pos 2. Jadi di perjalanan kami itu banyak sekali kendala yang kita hadapi, mau kendala dari alam maupun non alam. Kendala non alam itu contoh seperti hal gaib di malam hari walaupun di sore hari. Jadi perjalanan kita di pos 2, di situ perjalanan awal di mana kita melalui hutan rotan. Jadi hutan rotan itu banyak sekali duri, sehingganya kita menuju pos 2 itu berjalan itu nunduk, kadang juga merangkak dan kadang juga kita jongkok, sehingganya tas yang kami bawa, carrier yang kami bawa itu sehingganya jebol ataupun sobek karena keberatan atau lantaran terkait dengan duri-duri rotan. Selain hutan rotan, kami dapati yang namanya duri setan di situ. Duri setan itu yang paling kami benci di setiap perjalanan ke gunung. Jadi duri setan itu kalau misalnya sudah tas kami ataupun jaket kami
terkait dengan duri setan itu sangat susah untuk dilepaskan dari duri setan tersebut. Nah, perjalanan di pos 2 kita sudah mulai beranjak ke dunia kegelapan ataupun sudah hampir malam, teman-teman. Nah, di situ mulai terdapat suara-suara yang aneh terdengar. Mungkin lantaran kita di dalam hutan dan sudah pikiran kita itu sudah parno semua. Di waktu menjelang malam, kami itu mendengarkan suara burung hantu, kemudian suara-suara alam yang sangat menakutkan. Ada juga suara katak yang agak aneh suaranya. Ada juga katak yang dimakan ular. Setelah itu, selain kita mendengarkan suara-suara yang aneh, kita juga dapati ada anoa. Nah, di situ anoa itu adalah sapi hutan, teman-teman. Sapi hutan itu sangat menakutkan karena ketika anoa tersebut melihat kita, dia itu akan ngejar dan kita nggak bakalan selamat kalau misalnya dikejar anoa. Mending aku ngejar kamu daripada kamu dikejar anoa. Next time, setelah kita ngelihat anoa dan syukurnya anoanya itu nggak ngelihat kita beberapa menit itu jongkok untuk supaya anoa tersebut lari ataupun beralih dari tempatnya, karena anoa itu nutupin jalan kita kayaknya itu. Berarti kalau anoa itu melihat manusia biasanya Dikejar. Dan setelah dia dapat manusia itu dia injak-injak, bro. Sehingganya kita kayaknya nggak selamat kalau dikejar anoa. Next, setelah kita lewati anoa, kita mulai nanjak di tanjakan helikopter namanya. Nggak tahu kenapa kok dinamakan tanjakan helikopter. Mungkin tanjakannya sangat curam dan sangat tinggi, sehingganya dijuluki tanjakan helikopter. Di situ kita saling mengikat supaya kalau misalnya ada teman kita yang jatuh ketahuan dan nggak terlalu jatuh amat, kayaknya gitu. Tujuannya untuk mengikat badan pakai webbing. Wah, ada tangan. Wah, ada tangan. Wah, ada tangan. Jadi teman-teman, setelah kita melalui tanjakan helikopter, di situ salah satu dari teman kami ngelihat sesosok bayangan hitam, tapi kayaknya itu monyet kayaknya, tapi nggak tahu juga. Setelah kita melihat monyet-monyetan itu, kita lanjut dan di situ ternyata ada sarang lebah, teman-teman. Dan sarang lebah tersebut itu nyerang kami karena sarangnya disenggol dengan yang namanya Afif. Aduh, kacau pokoknya di situ. Di situ ada salah satu teman kami yang dikerumuni lebah sehingganya mukanya bentol-bentol sampai jelek sekali. Pokoknya perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu sudah berbagai kendala yang kita alami. Tapi kendalanya itu masih kayaknya sifat alamiah ya. Iya, itu kendala alam. Setelah kita lalui sampai kita juluki di situ pos lebah. Situ. Setelah kita lalui dan kita sudah pakai minyak tawon dan sudah obati semua luka dari sengatan lebah tersebut, kita break. Kita menginap di pos 2. Setelah sampai di pos 2, di situ sudah tertulis pos 2 dan itu di antara 2 pohon, di situ tertulis pos 2. Nah, kita buka tenda di situ, ada sekitar 8 tenda yang kita buka dan ada juga flashlight sehingganya melindungi kita dari hujan. Di malam hari jam 9 malam kita mulai masak. Dan ternyata sebelum tanpa kita ketahui, kita di situ dilarang memasak yang namanya ikan teri.
Kalau bahasa Gorontalonya itu ikan putih namanya, ikan teri. Jadi aroma dari ikan teri itu bakalan mengundang makhluk-makhluk yang kita tidak inginkan. Kami tidak tahu kalau misalnya adat di situ ataupun kearifan lokal di situ melarang memasak yang namanya ikan teri, teman-teman. Tapi kita kan tidak tahu ya. Ya, jadi kita masak saja ikan terinya pakai sayur kol. Kemudian setelah masak kita makan, setelah makan kita istirahat, dan kita menggunakan sistem shift. Dari jam 11 malam kita mulai istirahat. Shift pertama itu dijaga 2 orang, dan selanjutnya itu dijaga 2 orang tiap 1 jam sekali pergantian shift. Di situ ketika pergantian shift yang ketiga sekitar jam 1:30 ataupun jam 2, di situ kawan kami melihat ada orang yang lewat. Dia bilang begitu. Dia bilang ada om-om yang lewat tapi berlari pakai parang, dia bilang. Nggak tahu apa tujuannya. Tengah malam jam 2 ke hutan bawa parang kemudian lari-lari. Kemudian dia bangunkan teman-teman, dia bilang, "Kok ada orang ya tengah malam di sini?" Kemudian kita bilang, "Mungkin itu monyet, bawa kayu atau bagaimana." Jadi yang namanya Bang Im itu yang paling tua di antara kami semua. Jadi dia menenangkan pikirannya kita dengan cara guyon atau dengan canda-candaan. Kemudian kita bangun semua. Jam 2 malam itu kita bangun semua. Kemudian kita temani nih teman yang jaga shift yang namanya Hamdan. Dia itu lagi ketakutan dan cuacanya posisi hujan dan suhunya cukup dingin, sehingganya Hamdan tersebut dengan mental yang kurang baik lantaran melihat hal-hal yang kurang enak dipandangnya dia, sehingganya dia kena hipotermia. Jadi kedinginan di atas dingin gitu. Jadi sehingganya dia hampir kehilangan kesadaran, dan kemudian kita semua berkumpul untuk menghangatkan si Hamdan ini tersebut menggunakan sleeping bag. Kemudian kita kenakan jaket raincoat supaya badannya lebih hangat. Kemudian kakinya juga kita hangatkan menggunakan api. Kita dekatkan ke api unggun supaya suhu tubuhnya itu naik, tetap sadar. Dan setelah Hamdan sadar, kemudian Hamdan sudah bisa tidur, bisa tenang, kita mulai diskusi guna untuk perjalanan keesokan harinya. Di saat kita diskusi, tiba-tiba ada suara aneh yang muncul tepat di belakang saya. Suara tersebut itu seperti rintihan anak-anak yang kesakitan gitu. Suaranya aneh, mungkin juga itu suara alam juga, bisa jadi. Yang dengar cuma sampean? Hampir semua, bukan cuma saya. Di situ ada 8 orang yang jaga dan kita berdiskusi, dan 6 orang itu termasuk saya itu mendengar suara rintihan tersebut. Suaranya sangat aneh dan sangat jelas, sehingganya kita untuk memutuskan beristirahat dan tidur, dan di situ tidak ada yang jaga sama sekali. Lantaran suara rintihan tersebut membuat mental kami down. Jadi kita memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan beristirahat. Dalam kondisi hujan deras dan angin cukup kuat, sehingganya tenda kami itu kesana kemari. Namun kami sudah persiapan menggunakan pasak, sehingganya tenda kami tidak rubuh. Namun flashlight kami itu hilang. Waktu di pagi hari kita keluar dari tenda, kita itu bingung siapa yang packing flashlight. Ternyata flashlightnya terbang ke semak-semak di belakang tenda, dan entah siapa yang memutuskan tali, padahal tali tersebut itu tali webbing, bisanya itu putus.
kalaupun angin itu kami rasa itu tidak mungkin kalau misalnya angin bisa sampai memutuskan webbing. Sedangkan manusia saya digantung dengan webbing itu tidak bakalan putus. Bahkan sampai 3 ataupun 10 orang digantung di webbing itu gak bakalan putus. Apalagi cuma angin. Itu yang membuat kita heran. Tapi flysheetnya tetap kita dapat. Setelah kita sarapan, kita packing. Setelah selesai kita lanjutkan perjalanan pada jam 9 pagi. Di perjalanan itu kita menemukan di lokasi padang padang ilalang, tapi nggak semuanya ilalang, ada yang namanya komba-komba atau orang Gorontalo bilang kusu-kusu. Itu jadi di situ tempatnya rimbun sekali dan hampir menutupi dada kami. Jadi ilalangnya itu tinggi sekali sedada, dan di situ si Ramdan mulai merasakan hal yang aneh. Sebetulnya dari semalam dia sudah rasakan hal-hal yang aneh. Ramdan di situ tiba-tiba dia nginjak seekor ular. Katanya Bang Im, kalau misalnya di dalam perjalanan kemudian kita menemukan seekor ular yang melintas, kita diharuskan untuk berhenti ataupun kita harus mengusir ular tersebut. Namun posisinya kita nggak melihat ular tersebut, sehingga kita langkahi dan si Ramdan tersebut menginjak kepala ular tersebut. Dan entah kenapa ular tersebut mati secara tiba-tiba. Kalau dipikir secara logika, ular kalau misalnya cuma diinjak otomatis masih bisa lari. Namun ini hanya diinjak tanpa sengaja kemudian mati. Nah, di situ kejanggalan. Ularnya itu selengan. Dan hal yang tidak mungkin kalau misalnya ular cuma keinjak kepalanya satu kali kemudian langsung mati. Sedangkan ular saja kalau misalnya dipukul masih hidup. Dipukul kepalanya, dipukul badannya, dipukul ekornya, bahkan dicincang masih bergerak. Itu langsung mati seperti sudah lama matinya. Dan kita cuek, kita langsung lanjut jalan. Tapi si Ramdan tersebut tetap memikirkan ular tersebut. Kenapa kok bisa mati ular cuma diinjak satu kali? Sampai di perjalanan di pos 3 kita melalui sekitar 3 sungai. Itu 3 anak sungai. Dan alhamdulillah perjalanan di ketiga anak sungai tersebut itu berjalan dengan lancar walaupun airnya lumayan deras dan carrier kami basah. Namun di dalam carrier itu sudah kita bungkus dengan plastik, sehingga pakaian dan semua logistik itu aman. Air di anak sungai itu sekitar seperut, hampir sedada tingginya, namun tidak terlalu deras. Kita sudah lalui secara aman dan tanpa kendala. Setelah melalui ketiga sungai tersebut, kita sampai di pos 3 pada jam 4 sore. Di pos 3 itu ada yang aneh di situ, dan saya juga termasuk orang yang pertama kali ke Pelomatea, dan situ agendaku. Jadi senior saya itu melakukan kegiatan itu di pos 3 tersebut. Nah, di situ kita ada kegiatan yang namanya pembobotan navigasi darat. Jadi kita menginap di base camp tersebut di pos 3. Kita buka tenda mulai dari kegiatan situ. Setelah itu jam 5:30 sore senior kami itu sudah mulai masak,
dan saya sudah mulai diasingkan dengan mereka, entah kenapa. Mungkin di situ mereka ada agenda untuk kegiatan pendakian wajib saya, mungkin untuk persiapan pembobotan navigasi darat. Di situ saya sudah diberikan setelah itu saya diberikan materi navigasi darat dan saya dilepas untuk buka jalur ke pos 4. Dan di situ saya cuma berdua untuk buka jalur di pos 4. Dan saya dengan Ramdan itu adalah salah satu korban dari senior-senior yang diutus untuk membuka jalur untuk ke pos 4. Sebetulnya pos 4 itu sudah ada jalur, cuma lantaran agendanya itu pembobotan navigasi darat, sehingganya kita harus dilatih untuk peta kompas. Jadi kita disuruh buka jalur baru.